Halo Bedikers. Setelah menjadi pembawa bendera bersama Rio Waida saat upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, nama Nurul Akmal kembali menjadi buah perbincangan. Kali ini, lantaran video penyambutannya banyak beredar di dunia maya, ia mengalami pelecehan fisik saat baru tiba di tanah air bersama dengan sejumlah atlet lainnya. Now Bedikers, kali ini aku akan mengajak kalian mengintip perjalanan karir Nurul Akmal hingga menjadi atlet angkat besi dan kekayaan yang diperolehnya. Mari kita bongkar. Seperti yang kita tahu, dari cabang angkat besi, Indonesia tak pernah ketinggalan menyumbang medali dari Olimpiade kenamaan internasional. Cabang olahraga satu ini kembali berhasil naik pamor di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Dari 5 medali yang diperoleh, 3 diantaranya berasal dari cabang angkat besi. Mereka adalah Windy Cantika Aisa yang memperoleh medali perunggu dari angkat besi kelas 49 kg putri. Eko Yuli Irawan sukses menambah medali lewat angkat besi kelas 61 kg putra. Yang meraih medali perak, sementara dari angkat besi 73 kg putra, Rahmat Erwin Abdullah berhak membawa pulang medali perunggu. Meskipun Nurul Akmal harus pulang tanpa membawa medali, kegigihannya membuatnya berhasil pada posisi 5 besar di cabang angkat besi kelas plus 87 kg putri di Olimpiade Tokyo 2020. Dengan total perolehan 256 kg dari total 115 kg di snatch dan 141 kg di clean and jerk. Keberhasilannya kali ini membuat decak kagum masyarakat Indonesia. Pasalnya ini pertama kalinya lifter dari Indonesia lolos di kelas berat. Ia bertanding setelah berhasil melewati babak kualifikasi dan masuk dalam peringkat 6 besar seluruh dunia. Bukan main kehebatannya, Bedikers. Mari kita pindah ke pembahasan selanjutnya tentang kehidupannya. Nurul Akmal atau yang lebih akrab disapa Amel, lahir pada tanggal 12 Februari 1993. Ia merupakan anak dari pasangan Nurmala Ishak dan Hasbala yang tinggal di desa Serbajamantuno, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Bakat yang kini diperolehnya tak lepas dari kebiasaannya membantu ayahnya bekerja sebagai seorang petani. Di masa remaja, ia seringkali membantu pekerjaan ayahnya di ladang. Secara kebetulan nih Bedikers, salah seorang dari perwakilan Diklat Tunas Bangsa melihatnya sedang mengangkat padi. Karena menyadari potensi yang dimiliki gadis yang tengah duduk di bangku SMA kelas 1 itu, ia pun dibina di Diklat Tunas Bangsa sebagai atlet angkat besi melalui beasiswa dari Dispora Aceh. Pembinaan di Diklat itu membuat Nurul Akmal menjalani bidang ini dengan keseriusan. Ia melakukannya dengan penuh antusias dan disiplin. Lalu apa saja prestasi yang tercatat pernah diraih oleh perempuan kelahiran di Tanah Luas Aceh Utara ini? Mari kita bahas satu persatu Bedikers. Sebelum debut pada ajang Olimpiade sebagai lifter kelas berat, Nurul Akmal mengawali karirnya di kompetisi tingkat daerah, Pekan Olahraga Aceh, Kejuaraan Nasional, dan Pekan Olahraga Nasional. Sementara di kancah internasional, Nurul Akmal sudah mengantongi sederet prestasi. Pertama, ia pernah meraih peringkat ke-6 dalam lomba plus 90 kg putri di Universiade Musim Panas 2017 yang diadakan di Taipei, Taiwan. Kedua, ia meraih medali perak Islamic Solidarity Games di Baku pada tahun 2017. Ia kembali meraih peringkat ke-6 saat mewakili Indonesia di Pesta Olahraga Asia 2018 yang diadakan di Jakarta, Indonesia dalam lomba plus 75 kg putri. Pada 2019, ia menang medali perunggu dalam lomba plus 87 kg putri di Piala Qatar Internasional ke-6 yang diadakan di Doha, Qatar, Qatar Cup 2019. Benar-benar hebat ya. Setelah berhasil menjalani karir sebagai atlet angkat besi, lalu kira-kira berapa kekayaannya saat ini? Penasaran kan Bedikers? Karena mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, pemerintah Aceh mengganjar biaya pembangunan 1 unit rumah melalui anggaran pendapatan dan belanja Aceh untuk Nurul Akmal karena telah mewakili Indonesia. Tak hanya itu Bedikers, demi menunjang ekonomi Nurul Akmal, pemerintah Aceh juga menjanjikan posisi sebagai tenaga kontrak di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan sebagai tambahan nih, kabar dari keluarga Nurul Akmal, terutama ayahnya, sudah meminta kepada pemerintah Indonesia
khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, agar memperhatikan kehidupan dan masa depan para atlet yang sudah berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Hal tersebut dilansir dari Kompas.com melalui wawancara telepon. Hasbullah mengatakan bahwa ia mengetahui adanya program khusus di mana para atlet Olimpiade diangkat menjadi PNS melalui jalur khusus. Gimana ya kira-kira Badigers? Kita berharap semoga keinginan baik sang ayah dikabulkan oleh pemerintah yang berwenang ya. Namun mengenai koleksi pribadi miliknya seperti kendaraan atau rumah pribadi, sayangnya saat ini belum ada media yang memberikan informasi mengenai hal ini. Jadi belum diketahui pasti seberapa besar kekayaannya saat ini ya. Tapi ada lagi nih info dari Nurul Akmal. Usai merangsek masuk 5 besar di Olimpiade Tokyo 2020 dan mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional, Nurul Akmal malah mendapat perundungan saat penyambutannya bersama atlet lain di Bandara Soekarno-Hatta Rabu malam 4 Agustus 2021. Dari video yang beredar terdengar celetukan dari kerumunan yang ditangkap oleh kamera netizen. Suara itu jelas mengomentari bentuk tubuh Nurul Akmal dengan mengatakan kondisi sebaliknya. Sebagaimana yang kita ketahui, Badigers, Nurul Akmal memiliki tubuh yang gemuk, sementara suara itu mengatakan kurus. Hal tersebut terjadi saat dirinya mengambil karangan bunga. Meskipun Nurul Akmal tak menanggapi body shaming itu, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengecam komentar body shaming yang ditujukan pada atlet angkat besi putri yang telah berjuang bertanding di Olimpiade Tokyo 2020. Ia menilai perilaku tak pantas tersebut merendahkan atlet dan melunturkan semangat bertanding. Tak hanya itu, semangat dan dukungan terus diberikan publik Indonesia kepada perempuan yang sangat dekat dengan ibunya ini. Terlihat dari laman Instagram miliknya, unggahan saat Nurul Akmal saat berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 pertanggal 4 Agustus 2021, komentar baik sudah tercatat hingga 5 ribuan dan mendapat likes hingga 60 ribuan. Kebayang gak sih? Betapa masyarakat Indonesia sangat membanggakan sosok yang dikenal dengan smiling face-nya ini. Ngomong soal body shaming, rupanya Nurul Akmal mengaku terganggu dengan pemberitaan dirinya mengenai itu. Kini tengah fokus latihan untuk kompetisi selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh Raja Sabto Oktohari selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOCI Indonesia yang turut mengecam kejadian tersebut tetapi meminta agar semua pihak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Nurul Akmal. Nurul Akmal kepada awak media menjelaskan bahwa ia pun juga mengecam tindakan body shaming. Tapi ia tidak ingin memperpanjang masalah yang menimpanya, karena saat ini ia ingin fokus berlatih agar mendapatkan hal lebih baik ke depannya. Benar juga ya Badigers? Saat ini Nurul Akmal sedang mempersiapkan dirinya untuk kualifikasi Olimpiade selanjutnya. Semoga saja atlet yang membanggakan ini mendapat lebih banyak prestasi ya, kita doain sama-sama yuk.